Kenapa orang bakhil? Kenapa orang pelit? Memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa pelit. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa ketika dia pergi. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suaminya meninggal, matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa? Karena terlalu besar rasa memiliki. Tapi ada seorang ibu saat suaminya meninggal, dia nggak nangis. Pas ditanya, ibu nggak nangis? Saya nggak pernah memiliki dia, Pak Ustaz. Dia milik Allah. Ya Allah, ini milikmu, kalau mau kau ambil, ambillah. Sudah lama saya serahkan sama Allah, Pak Ustaz. Mau harta, mau anak, mau jabatan, mau tanah, kalau semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa saat dia pergi. Makanya boleh untuk update status nanti siang. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kekecewaan saat dia pergi. Lalu yang komen, so sweet my honey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tuan pergi ke Batam, jangan lupa memancing ikan. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan. Kumaha sadayana, damang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Yang sama kita hormati Bapak Wali Kota Bandung beserta seluruh jajaran pengurus masjid. Masjid apa? MBC, Makanan Bergizi Ceria. Masjid Besar Cipaganti ini umurnya sudah berapa? 93 tahun. Jamaah yang umurnya 93 angkat tangan. Artinya apa? Manusia tidak bisa bertahan. Rumah sakit makin besar, dokter spesialis makin banyak, tapi umur makin tapi ada yang umur tetap bertahan. Ini contoh 93 tahun masih tetap bertahan. Jadi kalau mau umurnya panjang, maka bangunlah masjid. Nggak bisa bangun masjid, makmurkan masjid. Nggak bisa makmurkan masjid, mati. Jangan gitu ngomongnya Pak Ustadz. Ustadz kan ngomongnya ini di Bandung, orang Bandung ini nggak sama kayak di Sumatera, ngomongnya nggak keras begitu, mesti lembut. Mati. Presiden Soekarno masih hidup atau sudah meninggal? Sudah meninggal, tapi beliau cerdas. Beliau tahu bahwa umurnya akan selesai. Dia buat sesuatu yang tidak hilang setelah kematian. Maka dia bangun masjid Istiqlal. Presiden Soekarno membangun. Selesai 1945, 1966 gerakan 30 SPKI gagal, berganti rezim, naik Orde Baru. Berapa lama Pak Harto jadi presiden? 32 tahun. Pak Harto masih hidup apa sudah meninggal? Tapi dia tahu bahwa umur tidak lama. Rezim boleh berganti, manusia boleh hilang, tapi masjid yang dia bangun masih tetap tegak sampai sekarang. Di setiap kabupaten, kota, provinsi ada.
namanya Masjid Muslim Pancasila. Lihat prasasti tanda tangannya semua Pak Harto ada. Istri Pak Harto namanya Ibu Tin. Masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Tapi dia tahu umur saya akan habis. Akhirnya dibangun masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Namanya Masjid At-Tin. Saya sangka dulu itu dari surat Wattini wa Zaitun. Rupanya Ibu Tin. Artinya pemimpin-pemimpin bangsa di negeri ini sudah paham bahwa dia akan mati. Orang kaya mati. Pejabat mati. Yang kuat-kuat ada Pak Wadi. Polisi mati. Ada Pak polisi. Ustaz mati. Astagfirullah. Kumaha tuh. Maka kalau ada masjid ini saya bingung. Di mana-mana setahu saya masjid itu yang tinggi itu cuman imamnya. Di masjid besar Cipaganti makmumnya pun tinggi juga. Ternyata ada yang bisiki saya, Ustadz, ini taman raudhahnya. Udah lama saya tausiah kemana-mana, baru ini ada masjid punya taman raudhah. Jadi ternyata yang tinggi ini, inilah Masjid Cipaganti yang asli dulu. Sama seperti Masjid Nabawi yang asli itu taman raudhah, yang lain itu tambahan. Jadi bapak ibu yang sholat di belakang tadi itu pahalanya agak lebih sedikit. Nah, artinya apa? Masjidnya awalnya kecil, ternyata masjid di mana-mana masjid itu luasnya ke belakang, ini ke samping. Ke samping. Tidak ada halangan untuk bangun masjid. Gak bisa ke belakang karena ada jalan. Ke samping. Gak bisa ke samping, ke atas. Gak bisa ke atas, ke depan. Imamnya pindah. Masjid Nabawi itu perluasannya ke depan. Karena yang asli mihrab Nabi gak dipakai lagi sekarang. Yang asli dipakai adalah di depan mihrab Nabi. Itulah imam yang sekarang. Siapa dulu yang mewakafkan tanah? 93 tahun yang lalu. Coba kita adakan ujian, tes. Coba sebutkan siapa nama-nama orang kaya di Cipaganti tahun 93 tahun yang lalu. Kita nggak ingat. Yang kaya waktu itu sekarang sudah dimakan cacing tanah. Tapi yang mewakafkan tanah ini, maka sampai hari kiamat pahalanya mengalir insya Allah. Dunia ini tempat lewat, tempat persinggahan. Yang sudah lewat nggak pernah pulang lagi. Maka kita tinggal mengikut saja langkah mereka. Dulu di sini pernah lewat orang kaya, nggak pernah pulang lagi. Dulu di sini pernah lewat pejabat zaman Belanda, nggak pernah pulang lagi. Setelah Indonesia merdeka, lewat di sini pejabat, nggak pernah pulang lagi. Andai mereka pulang lagi, kita lari. Maka kita tinggal ikut saja langkah-langkah mereka. Sekarang ada masjid besar Cipaganti sudah ramai makmur. Sekarang ada masjid yang perlu diramaikan, dimakmurkan, disupport. Masjid Agung Alun-Alun. Masjid Agung Kota Bandung dekat Alun-Alun, tahu? Itu jamaahnya 12.000 orang. Kalau nggak percaya hitung sendiri. Tidak bisa pakai tablik akbar, nggak bisa pakai ceramah, nggak bisa pakai tausiah. Mesti ada kekuasaan, mesti ada kekuatan, mesti ada tanda tangan. Siap bantu Masjid Agung? Dari bunyinya nggak siap. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rumah Allah tidak akan disia-siakan Allah karena menghinakan Allah, tapi insya Allah orang yang memuliakan rumah Allah dimuliakan di dunia, dimuliakan juga di akhirat insya Allah. Belum pernah saya ketemu sama orang, Ustadz saya jatuh miskin hanya bangun masjid, nggak pernah. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama ceramah banyak yang curhat. Saya ketemu dengan bapak-bapak umurnya 90,
Saya tanya, apa rahasia Bapak umur sampai 90? Rahasia saya bangun masjid, Pak Ustaz. Jadi Bapak umur panjang karena bangun masjid? Iya. Gimana ceritanya? Saya berdoa sama Allah, ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini siap. Terus masjidnya nggak saya siapkan. Ya Allah, jangan matikan saya sebelum masjid ini siap, sebelum masjid ini selesai. Dan masjidnya nggak pernah diselesaikan. Akhirnya dia nggak mati-mati. Gimana maksud Pak Haji? Saya bangun satu masjid, ketika masjid ini akan selesai, saya bangun satu lagi. Ketika masjid ini akan selesai, saya bangun satu lagi. Begitu cara dia. Pergi lagi saya ke satu kota, ketemu lagi bapak-bapak, sudah tua juga, hampir 90. Saya tanya, apa rahasianya Pak? Doakan saya Ustaz Somad, cita-cita saya cuma satu. Apa cita-cita Bapak? Bangun 99 masjid. Sampai hari ini yang ketemu sama saya, orang bangun masjid, umurnya nambah. Orang bangun masjid, rezekinya berlimpah. Orang bangun masjid, dimuliakan Allah. Belum pernah ada ketemu, Ustadz, saya sekarang sakit-sakitan, melarat, gara-gara bangun masjid. Enggak ada, sampai sekarang. Mungkin ada, cuman sudah mati duluan. Oh, enggak begitu Pak Ustadz. Intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yang surkum, Allah yang akan menolong kamu, bukan manusia yang menolong. Jangan berharap kepada manusia, karena berharap kepada manusia pasti kayaknya banyak yang ngaku nih. Berharap kepada pohon, pohon akan tumbang. Berharap kepada istri, istri akan mati. Berharap kepada suami, kawin lagi. Berharap kepada Allah, itu yang selalu diucapkan. Datang penguasa mau membakar dengan api yang bergejolak, tidak ada yang bisa menolong. Lalu apa yang keluar dari mulutnya? Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Doa siapa itu? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau tidak ada lagi manusia yang bisa menolongmu, kawan pergi, sahabat terbang, keluarga melayang, maka sesungguhnya ada doamu yang sudah dikabulkan Allah. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, kalau sudah tidak ada satupun lagi yang mau menolongmu, berarti doamu yang selama ini dikabulkan Allah. Apa doamu selama ini? Hasbunallah, yang menolong kami hanya Allah. Mudah-mudahan kita ini semua termasuk penolong agama Allah. Saya hanya bisa menolong dengan suara saya, itu pun dibantu mikrofon. Tapi ada orang yang bisa menolong dengan kekuasaannya. Kita doakan orang-orang yang berkuasa ini dilembutkan Allah hatinya untuk menolong agama Allah. Kami Pak Ustadz yang ibu-ibu ini bukan ibu-ibu biasa. Ini adalah gerakan emak-emak garis keras. Sekarang yang paling dicari bapak-bapak apa ibu-ibu? Ngaku semua mereka. Kalau ada orang mau sosialisasi produk, mau jualan, yang dicari bapak-bapak apa emak-emak? Ibu-ibu dicari. Mau pilkada, mau apapun. Kenapa begitu? Karena yang paling menentukan adalah ibu. Bapak-bapak ini kan ikut ibu-ibu semua. Betul nggak Bu? Betul kata mereka, Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sampai akhirnya masanya hidup ini seperti lampu dinding, bukan lampu PLN, lampu dinding. Masih ingat zaman dulu lampu dinding yang pakai minyak? Masih ingat? Apa namanya? Cempor. Teplo. Yang ingat berarti udah tua. Kalau minyaknya habis, dia akan padam mati sendiri. Betul?
Kita ini juga seperti lampu dinding. Kalau sudah ajal yang ditetapkan Allah habis, kita pun akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu semua akan meninggal dunia, tapi yang pernah kita bangun, pernah kita bina, insya Allah akan kekal abadi. Siapa dulu yang menyumbang tiang-tiang kayu yang kokoh? Siapa yang memberikan mimbar? Siapa yang memberikan kosen pintu? Siapa yang mewakafkan tanah? Mereka semua menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya kata Nabi, kamu lebih sibuk mengurus harta orang lain daripada hartamu sendiri. Saya ulang sekali lagi, kamu lebih sibuk mengurus harta orang lain daripada hartamu. Kata sahabat, enggak ya Rasulullah, kami ngurus kebun kami ngurus tanah kami ngurus kebun kami ngurus kurma kami. Enggak, kata Nabi, kamu mengurus harta orang lain daripada harta kamu sendiri. Ternyata betul. Sedetik setelah kita mati, semua milik kita menjadi milik. Ada orang mati bawa STNK BPKB? Enggak ada. Sedetik setelah kita mati, maka semua milik kita menjadi milik. Ini ibu-ibu ada yang tabungannya 1 miliar. Amin. Dari bunyi aminnya seperti kurang yakin. Ini ibu-ibu ada yang tabungannya minimal 1 miliar. Amin. Begitu ibu meninggal dunia, maka yang 1 miliar berubah menjadi gono. Kau begono? Gono gini bagi 2, 500 untuk almarhumah, 500 untuk suami. Habis 50%. Yang 500 punya ibu tadi, suami dapat lagi. Kalau ada anak, 1/4 kalau suami. Kalau istri baru 1/8. Saya tadi pura-pura salah untuk ngetes ilmu faraid. Kalau suami meninggal ada anak, istri 1/8. Kalau nggak ada anak, istri 1/4. Kalau istri meninggal nggak ada anak, suami 1/2. Kalau misalnya nggak punya anak, gono gini 500, berarti ibu tinggal berapa? 500. Suami dapat lagi 1/2, 250. Total suami dapat berapa? 750 juta. Kalau 750 juta Pak, mau dibuat apa itu? Jangan dijawab, jangan dijawab. Nanti susah pulang. Ustadz Somad, kami datang ngaji sama Ustadz ini ingin menenangkan hati kami. Tapi setelah mendengar warisan ini kok malah ya nggak tenang Pak Ustadz. Saya mau cerita bahwa orang sekarang nggak mau cerita mati. Kalau udah cerita mati, jangan bahas mati, jangan bahas mati. Padahal kita semua pasti mati. Kita ini lebih lama hidup di atas tanah atau di dalam tanah? Lebih lama hidup di dalam tanah. Tapi yang kita persiapkan justru di atas tanah. Pensiun umur 60. Lalu dipersiapkan itu, ini, begono, begini. Padahal sampai masa. Saya bukan berarti selesai tausiah. Saya nggak mau juga selesai tausiah ini bapak ibu semua bawaannya mau mati. Besok ketika ibu ditanya, mama gimana langkah kita? Mati. Bukan itu maksudnya. Kita pikirkan afala ta'qilun. Kenapa kamu tidak berpikir? Sudah jam 13.18. Saya tadi diberitahu Ustadz Somad tadi sudah khutbah 25 menit. Nanti Ustadz ceramah sampai jam 1.20. Habis itu kita cabut. Ini safari dakwah Jawa Barat. Saya ke Jawa Barat ini setahun sekali. Dan yang pertama kali tausiahnya adalah di Masjid Besar Cipaganti. Mudah-mudahan saya mendapatkan keberkahan masjid tua ini. Berapa banyak ulama, ajengan, kiai, habaib yang sudah menempelkan keningnya ke lantai, menginjak
menginjakkan kakinya, maka masjid itu semakin tua semakin barokah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari masjid ini insyaallah. Barokah itu apa? Barokah itu Pak Ustadz, kalau mau disamakan dengan istilah orang sekarang, barokah itu energi. Ada energinya, ada kekuatannya. Kita ini nggak sama kekuatannya semua. Ada yang kekuatannya 100 watt, tapi ada yang 5 watt, bawaannya 5 watt aja. Nah, begitu juga kayak lampu juga. Bapak ibu sendiri terasa itu ketika ketemu dengan orang ada yang energinya kuat. Maka masjid ini mampu bertahan 93 tahun. Insya Allah nanti ulang tahun 1 abadnya masjid ini, mudah-mudahan kita bisa kumpul lagi insya Allah. Ulang tahun 2 abad masjid ini, insya Allah saya bisa datang lagi kemari. Memang umur kita tidak sampai, tapi niat baik kita sudah sampai. Innamal a'malu binniyat. Untuk apa Ustadz bahas setelah mati? Setelah kita bahas kehidupan setelah mati, supaya kita makin semangat cari rezeki. Cari rezeki untuk apa? Bangun masjid. Cari rezeki untuk apa? Sekolahkan anak yatim. Cari rezeki untuk apa? Bantu fakir miskin. Cari rezeki untuk apa? Ngisi kresek hijau. Tuh kantong-kantong hijau itu yang udah banyak rezeki, yang tadi tabungannya 1 miliar, masukkan ke situ semua. Itu sengaja nggak pakai kotak, sengaja dibuat besar begitu supaya yang nggak bawa uang bisa masukkan gelang, anting, rantai, masukkan semua. Yang ada gigi emas, masukkan semua. Nah, yang laki-laki juga sudah siap. Nah, karena nanti ada kegiatan santunan dalam rangka milad 93 orang dengan anggaran 93 juta rupiah. Pelaksanaannya jangan lupa tanggal 7 Februari 2026. Tanggal berapa nanti? Karena 93 orang, satu orangnya 1 juta, jadi nanti 93 juta. Mudah-mudahan selesai acara ini terkumpul semua 93 juta insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Manusia ini sekuat-kuatnya makan, paling banyak nambah cuman 3 kali. Tambah sekali kurang, nambah sekali cukup, nambah sekali meledak perutnya. Ada orang buat konten mukbang, makan, saking kenyangnya mati, saking banyaknya makan. Hidup ini cuma 2, makan, pakai. Hidup ini cuma 2, makan, pakai, cuma itu aja. Makan, pakai. Yang dicari uang itu cuma untuk 2, untuk makan dan untuk pakai. Punya rumah, kok dimakan? Punya mobil, pakai. Punya istri, dimakan. Hidup ini cuma 2, mau orang kaya, mau pejabat, mau ustadz, hidup ini cuma 2, makan, pakai. Sekuat-kuatnya makan paling nambah 3 kali. Kalau sampai ada orang di Bandung ini makan sampai nambah 5 kali, itu bukan makan, usus bocor. Pakaian gitu juga. Sekaya-kayanya orang pakainya cuma 3 lapis. Saya ini cuma 3 lapis. 1 singlet dalam, yang kedua koko, yang ketiga sorban. 3 lapis. Kalau ada orang kaya di Bandung ini bajunya sampai 5 lapis, itu bukan kaya, demam. Hidup ini cuman makan, pakai. Selebihnya yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk. Yang kekal abadi untuk hari esok adalah infak. Jangan bilang sodakoh, karena sodakoh itu umum. Senyum pun sodakoh. Makanya kalau nanti buat kotak, jangan buat kotak sodakoh. Nanti orang senyum aja. Jangan buat kotak sodakoh. Buat kotaknya kotak infak. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah.
Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Tiba-tiba panitia MBC datang bawa kotak, mau ini santunan 93 juta. Semuanya senyum. Insya Allah cita-cita kita untuk tanggal 7 Februari nanti tercapai. 93 orang berdiri dan akan disalami dengan 93 juta rupiah insya Allah. Tahun depan kira-kira bebannya makin ringan atau makin berat? 94 juta. 7 tahun lagi 100 juta. Tapi itu ringan bagi masyarakat Cipaganti. Kenapa? Karena mereka tidak merasa memiliki. Kenapa orang bakhil? Kenapa orang pelit? Memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa pelit. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa ketika dia pergi. Makanya jangan heran kalau ada orang yang suaminya meninggal, matanya bengkak sebesar telur angsa. Kenapa? Karena terlalu besar rasa memiliki. Tapi ada seorang ibu saat suaminya meninggal, dia nggak nangis. Pas ditanya, ibu nggak nangis? Saya nggak pernah memiliki dia, Pak Ustaz. Dia milik Allah. Ya Allah, ini milikmu, kalau mau kau ambil, ambillah. Sudah lama saya serahkan sama Allah, Pak Ustaz. Mau harta, mau anak, mau jabatan, mau tanah, kalau semakin besar rasa memiliki, semakin besar rasa kecewa saat dia pergi. Makanya boleh untuk update status nanti siang. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar kekecewaan saat dia pergi. Lalu yang komen, so sweet my honey. Makanya di awal hari waktu subuh, habis subuh kita disuruh baca ayat ini. Apa ayatnya? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi milik siapa? Allah. Milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini pulang dari sini ada pohon mangga diambil buahnya. Kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil. Semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi, semua yang ada di pekaranganmu milik Allah. Memang betul milik Allah, tapi dia sudah urus BPN, Badan Pertanahan Nasional. Karena semuanya milik Allah, jangankan tanah kita, jangankan uang kita, jangankan kebun kita, jangankan istri kita, jangankan anak kita pun milik Allah. Makanya kalau sudah meninggal disebut Innalillah, kami ini milik Allah. Nggak ada milik kita. Boleh kita mendonorkan jantung kita? Menjual nggak boleh. Kalau mendonorkan boleh. Mendonorkan mata, mendonorkan buah pinggang, mendonorkan jantung. Donor artinya nggak bayar. Tapi kalau kita jual, kalau saya mati, saya jual mata sebelah kiri, saya jual jantung. Kenapa nggak boleh? Karena orang tidak boleh menjual barang milik orang lain. Ustaz Somad, ini saya mau wakaf nih untuk Masjid Cipaganti. Wakaf apa Pak? Itu ada tanah kosong mau saya wakafkan. Tanah siapa? Nggak tahu. Dia nggak bisa, karena bukan punya kita. Makanya kita nggak boleh menjual jantung kita, menjual buah pinggang nggak boleh. Kita hanya boleh menjual milik kita. Loh, tapi kata Ustaz Somad kita nggak punya apa-apa. Allah Maha sayang sama kita. Dia kasih kita tenaga, Dia kasih kita mata, Dia kasih kita telinga, Dia beri kita pikiran, Dia beri kita jantung dan perasaan. Akhirnya kita memiliki hanya hak pakai. Setelah itu kita pun akan menghadap Allah. Datangnya nggak bawa apa-apa, matinya. Ada orang Cipaganti datang bawa mobil? Nggak ada. Lahir bawa pampers saja nggak ada. Meninggal juga nggak bawa apa-apa. Matinya nggak bawa apa-apa, karena lahirnya juga dulu nggak bawa apa-apa.
apa-apa. Tapi hisab kita di akhirat bisa lama gara-gara apa-apa. Makanya yang paling nggak apa-apa itu ya kalau nggak apa-apa. Ini jadi apa-apa itu kan gara-gara apa-apa kan? Apa judul ceramah Ustaz Somad tadi? Apa-apa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doakan supaya Ustaz Somad yang ceramah, yang ngomong ini juga supaya jangan sampai saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masih ingat isi khutbah saya tadi. Amal yang pertama puasa, yang kedua sholat, yang ketiga baca Quran, yang keempat sedekah, yang kelima zikir. Kalau udah nggak ada lagi bingung, zikir. Itu yang khutbah tadi. Yang ceramah ini apa-apa. Apa yang mau kita bawa mati, maka saya mau setelah ceramah ini kita makin bersemangat untuk bekal sesudah mati. An-nasu niyam, kata Sayyidina Ali. Semua manusia ini tidur. Ini semua ini manusia ini sekarang ini sedang tidur. Kapan dia bangun? Bangunnya ketika mati. Saat dia mati baru dia terbangun. Ternyata semuanya hanya mimpi. Mimpi jadi orang kaya. Ternyata mimpi. Mimpi jadi ustadz. Ternyata mimpi jadi pejabat. Ternyata mimpi. Hakikatnya adalah amal somat. Amal soleh. Makanya surat ini dibaca oleh khotib di atas mimbar. Innal insana lafi rugi, semuanya rugi. Yang kaya rugi, yang pejabat rugi, yang ustadz rugi, yang ilmuwan rugi, cendekiawan rugi. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Yang beruntung cuma 4. Pertama, amanu. Mudah-mudahan semua ini sudah aman. Enggak cukup hanya amanu. Wa amilus salihati, beramal soleh. Action. Bukan cuma iman, tapi ada actionnya, amal. Tapi dia nggak mau masuk surga sendirian. Wa tawasaw bil haqqi, ngajak orang lain. Wa tawasaw bis sabri, ngajak untuk sabar. Suaminya wakaf tanah, suaminya bangun masjid, suaminya ngeluarkan duit, itu pasti istrinya sabar. Kalau istrinya nggak sabar, ngamuk istrinya di rumah. Aku mau wakaf masjidnya, mah apa? Tapi karena istrinya sabar, aku mau wakaf masjidnya, mah jangankan uang kita, kamu pun saya wakafkan. Di balik masjid yang hebat ada perempuan-perempuan yang luar biasa. Itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Banyak kata-kata yang berkenan di hati, saya mohon maaf. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Di akhir majelis mari kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah menjadikan Bandung baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Wali beserta jajaran, orang-orang yang amanah, yang takut kepada Allah. Masyarakatnya makmur sejahtera, keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina, jadikanlah Bandung ini negeri yang aman, negeri yang damai. Allahumma waffiq ulata umurina, pemimpinnya adil dan amanah, takut kepada Engkau ya Allah. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin, jadikan kami orang-orang yang bahagia. Allahumma shfi mardana, saudara kami yang sakit sembuhkan penyakitnya. Warham mautana, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Rabbana hablana minas solihin, anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah, keluarga kami sakinah mawaddah warahmah. Waqtim bis solihati a'malana, tutup umur kami dengan husnul khatimah. Waqina azabal qabri, selamat kami dari azab kubur dan azab neraka. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, masukkan kami ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waghfir dzunubana, ampunkan dosa kami ya Allah. Wali abaina, ayah kami, wali ummahatina, ibu kami.
waliman hadarana, semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirnya saya tutup dengan satu pantun penutup. Cakep. Minum selasih, makan mihun. Terima kasih, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.